Pengamat politik Roky Gerung disorot publik terkait pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dan sejumlah relawan Jokowi pun melaporkan Roky Gerung atas dugaan penghinaan. Lantas apa sajakah fakta-fakta terkait polemik ini? Dan Tribuners, berikut adalah fakta-fakta soal polemik Roky Gerung yang dipolisikan terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Pengamat politik Roky Gerung disorot publik terkait pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Sejumlah relawan Jokowi pun melaporkan Roky atas dugaan penghinaan tersebut. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi beredar dan viral di media sosial. Ucapan Roky Gerung itu bahkan sempat trending Twitter pada Senin 31 Juli 2023 malam. Dalam video yang tersebar luas, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Video lengkap pidato Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Roky Gerung bernama Roky Gerung Official. Roky Gerung sendiri menyampaikan pidato tersebut dalam sebuah acara organisasi buruh. Dan berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara tersebut merupakan konsolidasi menjelang aksi demo akbar 1 juta buruh di Jakarta pada 10 Agustus 2023 mendatang. Forum itu diadakan oleh pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Energi Mesin SPSI Kota atau Kabupaten Bekasi, pimpinan Warnadi Rakasiwi. Konsolidasi yang digelar di ruangan Musdalifah Islamic Center Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi itu dihadiri oleh ratusan buruh pada Sabtu 29 Juli 2023 sore. Terkait pernyataannya yang menuai polemik, Roky Gerung akhirnya dipolisikan ke pihak berwajib. Menanggapi akan hal itu, Roky Gerung justru tertawa terkait dirinya yang dilaporkan ke polisi. Pengamat politik Roky Gerung mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke polisi seusai pernyataannya viral yang dianggap sebagai hinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Reaksi itu terlihat dari video yang diunggah di channel YouTube Roky Gerung Official pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Dalam video tersebut terlihat Roky Gerung melakukan wawancara dengan seorang jurnalis senior yakni Heru Subeno Arif. Di awal wawancara tersebut, Arif menyampaikan terkait kasus Roky Gerung yang viral dan menjadi buah bibir di media sosial, termasuk saat Roky Gerung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Menanggapi akan hal itu, Roky Gerung justru tertawa terkait dirinya yang dilaporkan ke polisi. Kemudian pihaknya menjelaskan bahwa ia diundang dalam acara buruh yang dilakukan di Bekasi pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Dalam acara tersebut, ia pun dimintai melakukan orasi. Hal itu disetujui karena Roky Gerung setuju dengan rencana buruh mengepung Istana Presiden. Setelah pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo menjadi kontroversi, pengamat politik Roky Gerung akhirnya memberikan respon. Roky Gerung menyebutkan dirinya tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghina Jokowi secara personal. Menurut Roky Gerung, kata-kata tak pantas yang dilontarkannya pada acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi itu ditujukan untuk kebijakan pemerintahan Jokowi. Satu di antaranya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam kanal YouTube-nya Roky Gerung Official pada Selasa 1 Agustus 2023. Roky mengatakan ia menghormati Jokowi, bahkan ia berpendapat Jokowi baik sebagai kepala keluarga. Namun ia juga berpendapat Jokowi buruk sebagai kepala negara. Roky pun menekankan dirinya tidak mendeskripsikan personalnya. Dan buntut dari video viral yang dinilai menghina Jokowi tersebut, Roky dilaporkan relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya Senin 31 Juli 2023 lalu. Kendati dipolisikan pendukung Jokowi, Roky yakin betul orang nomor 1 di Indonesia tersebut tidak akan ikut melaporkannya ke pihak berwajib. Terkait kasus ini, Roky menyebut pernyataan kontroversialnya itu sebagai bentuk kebebasan berbicara. Ia lantas secara terang-terangan mengkritik lawatan Jokowi ke Cina baru-baru ini.
Pro dan kontra saat ini mewarnai polemik pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Mengenai hal ini, Partai Demokrat dan Nasdem senada menganggap kritikan tersebut masih wajar dan pelaporan terhadap Roky Gerung seharusnya tidak dilakukan. Partai Demokrat menilai kritik Roky Gerung masih dalam batas wajar. Sebelumnya beredar di media sosial, Roky Gerung dinilai menghina Presiden Joko Widodo menggunakan kata-kata tidak etis dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan. Kini kasus tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Dan mengenai hal ini, Partai Demokrat menilai kritikan Roky Gerung masih dalam batas wajar. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, kritikan Roky Gerung masih pada koridor demokrasi dan akademis. Kamhar pun meminta relawan Jokowi tidak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, pelaporan Roky Gerung ke pihak kepolisian menandakan relawan Jokowi anti kritik. Lebih lanjut, Kamhar meminta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan relawannya. Senada dengan Demokrat, Nasdem juga menilai pelaporan terhadap Roky Gerung tidak seharusnya dilakukan. Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari alias Tobas mengatakan, dalam demokrasi yang sehat, semua pihak harus membiasakan diri guna menerima setiap kritikan. Tobas mengatakan amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman, bahkan mungkin hinaan. Sehingga menurutnya tidak perlu sampai ada pelaporan terhadap kritikan yang ditujukan ke Jokowi. Menurutnya demokrasi di tanah air tidak sehat jika selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan. Roky Gerung sendiri dikenal sebagai seorang filosof, akademisi, hingga pengamat politik. Bahkan ia juga kerap kali menjadi narasumber di berbagai acara televisi. Nama Roky Gerung pun semakin mencuat setelah kritikan-kritikan tajamnya ke pemerintahan Joko Widodo. Seperti halnya kritikan yang dilontarkan Roky Gerung beberapa waktu lalu yang kemudian berujung pada laporan polisi. Dan Tribuners, itu tadi sejumlah fakta soal polemik Roky Gerung yang dipolisikan terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini dan sampai jumpa.